Record. Oh, kamu yang record ya udah. Jadiin aku co-host. Bising yang ada tuh bisa share screen. Tapi yang kamu juga belum ini. Belum di-download filenya. Page 8. Aduh, mau pipis. Recording. So, buat host, silakan dimulai host. Okay. Siapa sih? Hai. Good morning, all. Before I introduce myself, my name is Muhammad Aziz. I am a host at the Batch VCT event. The arrangement of the discussion activities that we'll do including 1. Opening, 2. Presentation of material from the presenter group, 3. Session of question and answer, 4. Cover, 5. Input from the teacher. Okay, the continued by Mr. Ramadan. Thank you, Mr. Aziz. Good morning, all. Good morning, everybody. Good morning, everyone. Before addressing my name is Muhammad Ramadan. I as a moderator at the Batch HVCT event about brain. Today, I'm a moderator that will guide the discussion activities. The topic that we'll talk about brain. Before the discussion begin, I will introduce group one member who will deliver the material, namely Muhammad Aziz as host and Faisal Nur Kolbi as the presenter. For Faisal, this time to you. All right. Hello, good morning, everyone. Let me remind you again. My name is Faisal Nurkolbi as the presenter today. In this presentation, we will discuss about brain and mind. Why I choose this topic? Because I think brain is one of most important organ in our body. And mind is something related to our brain. I believe there is 3 magical things in this world that we have. It is a prayer, love, and mind. The prayer is magical thing because it's on the God's will, love and mind because it is untangible, tak tampak, tapi ada, kan? So let's share screen dulu. Oh, Mr. Ramadan, can you help me to show the presentation file? Yes. Wait. Wait a minute. Okay. Slide mode, please. So this the title is Brain and Mind. With my name,
Next, please. Next. So for the contents, as you can see here, we will start from the definition of the brain, and then the structure of the brain, the function of the brain, the definition of the mind, and the difference between brain and mind. So without take a lot of time, we next to the first content. Next, please. So the first content is definition of the brain. Next. So definition of the brain. The brain is an organ that coordinates nervous system function in vertebrata, most invertebrate animals. The brain typically located inside the head within a protective covering such as exoskeleton on the some of animals or skull in the human or some animals. The brain is primarily made up of neurons. Jadi tersusun oleh neuron pada dasarnya. Which send nerve impulse and store information, and various support cells which nurture, insulate, and protect neuron so they can do their jobs reliably. So neuron di sini dijaga dengan ketat ya, supaya neuron ini bisa bekerja dengan baik. Gitu. Pada manusia, maaf ya pakai bahasa Indonesia, bilingual. Pada manusia, otak kita itu otak manusia dewasa itu kisaran 1,5 kilo, dan setiap harinya itu mengonsumsi sekitar 20-25% dari energi yang kita dapat di setiap hari. Jadi bisa kalian bayangkan organ yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi mengonsumsi energi yang cukup banyak gitu loh. Itu juga penyebab kenapa otak kita itu sangat penting bagi tubuh. Gitu. So, because it is so vital, sangat penting bagi tubuh, the brain tissue is separated from the bloodstream by a blood-brain barrier. Jadi otak kita tuh nggak langsung bersentuhan dengan tengkorak ya di kepala kita. Jadi habis otak tuh ada sekitar sedikit lapisan itu tuh terbentuk oleh darah. Makanya kalau ada kecelakaan suka ada pendarahan karena emang itu untuk melindungi otak kita gitu loh. Gak langsung ke otak nanti. The blood-brain barrier filters out bacteria, some virus, and some chemical by allowing nutrients and oxygen to reach the brain tissue. So jadi si blood-brain barrier ini itu juga mengatur masuk keluarnya sesuatu. Contohnya si otak ini butuh nutrisi dan oksigen, maka si barrier kita ini itu akan membiarkan nutrisi dan oksigen itu masuk. Tapi ketika ada bakteri atau zat kimia yang tidak diinginkan oleh otak, maka blood barrier itu akan membloknya. Jadi nggak akan masuk. Itu keren. So next, please. Then we will talk about structure of the brain. Next. As you can see there is a full, not full, but it's quite complex structure of the brain. So brain is comprised of 4 main region. Jadi terbagi dari 4 wilayah utama, yaitu the cerebrum, the brainstem, and the diencephalon. Di mana setiap strukturnya itu punya tugas penting yang spesifik. Next. So this is 4 main region of the brain. First itu cerebrum. It makes up over 3 or 4 of the brain volume. Jadi 3/4 dari
volume otak kita itu adalah cerebrum gitu. Dan 1/4-nya ini yang lainnya. It consists of neurons and nerve fiber that transmit information from the neuron throughout the brain and the body. The cerebrum controls higher functions such as learning, reasoning, and speech, plus sense like sight and hearing. So, jadi cerebrum ini fungsinya itu mengontrol kemampuan otak untuk mengetahui, belajar, untuk beralasan gitu, untuk berbicara, dan juga sense itu indera seperti penglihatan dan pendengaran. Lalu yang kedua, second, we have a cerebellum. Much like the cerebellum has nerve cells and nerve fibers. Jadi mirip dengan cerebrum ya, namanya juga mirip, cuma beda. Yang ini tuh lebih kecil dan terletak di bawah, agak bawah cerebrum gitu. It carries signal to the outer parts of the brain and to the spinal cord. The cerebellum is responsible for coordinating muscle movement, particularly those that help maintain the body's balance and posture. Jadi cerebellum ini lebih ke pergerakan tubuh kita. Jadi keseimbangan postur tubuh kita itu ditentukan, diatur di cerebellum. So yang ketiga, third, kita itu ada brainstem. Kita itu punya brainstem. Lies in front of the cerebellum and anchor the brain to the spinal cord. The brainstem is a collection structure that include pons, midbrain, and the medulla oblongata. Altogether, the parts of the brainstem control vital body function such as cardiac activity, respiration, digesting, and sleep. Jadi ini tuh lebih ke behavior kita, mengatur kebiasaan hidup kita. Jadi aktivitas kita, lalu mengatur pernafasan, jalur pernafasan, walaupun kita nggak secara sadar mengaturnya gitu. Lalu yang keempat itu ada the diencephalon. Diencephalon located above the brainstem and makes up the core of the brain. Jadi diencephalon ini adanya tuh tepat di atas brainstem kita, dan ini tuh adalah pusat dari otak gitu. Kan otak tuh ada yang luarnya cerebrum, lalu di tengahnya juga ada seperti di gambar ya, itu ada diencephalon di sana. About the size of apricot. Apricot itu sebesar buah kesemek. Pernah lihat nggak buah kesemek? Nah, sebesar gitulah. Diencephalon is a grouping of several structures that thalamus, which processes and transmit information from all sense except smell, and hypothalamus and pituitary gland, which work together to produce and regulate neurochemical. Jadi chemical di neuron kita itu diaturnya oleh diencephalon ini. Wait a minute, what happened? Oh, let me just share my screen. Wait. Yeah. Okay. Wait, let's see. Sampai mana tadi? Nah, so that's for the four main region of the brain. Next, we will talk about function of the brain. So this is a function of the brain. I will give it three example of function of the brain. It controls our thoughts, memory, and speech, and then control movement of the arm, legs, and other organs within our body, and three, managing hormones in our body. So there are many function of the brain. Jadi punya otak kita tuh punya banyak fungsi banget. Mungkin salah satu organ yang punya fungsi terbanyak di dalam tubuh kita ini. Dan selanjutnya itu, jadi ada teorinya itu namanya right left brain theory, di mana otak kita itu terbagi jadi dua bagian.
itu left brain and right brain. Left brain ini mengatur language, logic, critical thinking, numbers, and reasoning. Sedangkan right brain recognizing face, expressing motion, creating music, reading emotion, appreciating color, using imagination, being intuitive, being creative. So, yang left brain ini lebih logical, sedangkan yang right brain ini lebih emosional. Makanya ada di otak itu ada yang namanya IQ dan EQ. Jadi yang satu emosional, yang satu intelligent. So, untuk mengetes koordinasi dari right left brain kita ini, aku punya satu game di sini, satu tes sih sebenarnya. Satu tes, siapa yang mau jadi perwakilan, sok gak apa-apa, silahkan nyalakan mic-nya, atau mungkin Ramadan atau Aziz, Mr. Ramadan atau Mr. Aziz. I want to try. And oh, there you go, Mr. Ramadan. I will give a game or test here. The author can answer it silently, while Mr. Ramadan can answer loudly. Jadi kamu tuh sebutin warnanya ya, bukan katanya ya. Ingat, oke? Oke. Gampang kok ini, gampang. Sebutin warnanya bukan katanya. Kalian juga bisa ngejawab, tapi yang terdengarnya mungkin Mr. Rama ya. Oke, siap semuanya. Siap gak, Mr. Ramadan? Ya. Oh, Iya. Oke. Biru. Ungu. Kuning. Hijau. Hitam. Merah. Nah, itu ya, itu salah satu contoh koordinasi dari otak. Mungkin itu terlalu cepat. Sebenarnya ada banyak sih contoh-contohnya koordinasi otak kita ini, di mana otak kiri kita itu akan mengatur bentuk dari katanya, sedangkan otak kanan kita itu akan mengatur warnanya gitu. Ini tuh kata apa, ini tuh warna apa, itu beda gitu pengaturannya. Jadi otak kanan, otak kiri. Selanjutnya aku juga punya satu tes di mana ini tuh melibatkan salah satu indera dalam tubuh kita, yaitu mata ya, penglihatan. Jadi ini itu koordinasi antara otak dan penglihatan. Jadi atau mau Mr. Ramadan lagi, atau mau ada dari kalian salah satunya. Ini gampang kok, tebak-tebakannya. Kali aja ada yang ada, silakan unmute aja lalu bilang saya mau. Atau Mr. Ramadan lagi kali, Mr. Ramadan. Iya, kuman, gas. Oke. Siap ya. Aku kasih 10 detik lah. Jangan 10 detik, 15 detik buat ngejawab ini ya. Bisa nggak? Atau mau lebih? Insyaallah. Let's try. Oke. Let's go deh. Vitamin. Kurang tepat. Ayo 5 detik lagi. Huruf ketiga. Udah 12. Vitamin C. Ya, vitamin C ya. Ini tuh salah satu contohnya koordinasi antara otak dengan penglihatan. Salah satu indera yang kita punya, yaitu vita, P-nya diganti jadi V, jadi vita, mi diakhirin oleh N, jadi vitamin. Huruf ketiga itu adalah C, jadi vitamin C. Oke, next. Ya, benar, vitamin C. Tada. So next, we have definition of the mind. So it's a simple definition because the complex definition, when I search about it, researchers say there is no complex definition of the mind because it is just a speculation, Jadi yang baru diketahuinya itu cuma segini gitu loh. Ini general. Sedangkan kalau yang lebih lengkapnya misalkan kayak mind itu, pikiran itu sama dengan apa ya, terhubung dengan jiwa katanya, atau apalah itu ya. Ada banyak itu yang lebih panjang, tapi setelah saya cari
ternyata itu tuh cuma spekulasi para ilmuwan, jadi nggak pasti gitu loh. So the definition of the mind is general term for the way a person that thinks, reason, perceive, wills, and feels. For science, what author call the mind is entirely caused by working of the brain. Jadi ilmuwan itu kan nggak sepenuhnya itu orang-orang yang jago dalam biologi. Jadi ada filosofis juga termasuk ilmuwan kan. Nah, jadi yang di sains ini punya pendapat kalau mind atau pikiran itu sepenuhnya itu disebabkan oleh aktivitas otak kita. Sedangkan filosofi itu bilang kalau mind sama otak itu sama pada dasarnya. Gitu. Secara harfiah ya. Literally itu tuh sama katanya. Itu. Jadi nah ini ada the difference between the brain and mind. Ya, kalian bisa lihat di sini. Brain versus mind. So, yang pertama perbedaannya, brain is a tangible organ in our body. Sedangkan mind is intangible, it related to consciousness. Jadi brain itu nyata, tampak. Karena itu salah satu organ di tubuh kita. Sedangkan mind, pikiran itu nggak tampak, nggak nyata. Dan ini tuh lebih related atau terhubung dengan kesadaran. Kenapa terhubung dengan kesadaran? Karena kalau kalian cari 3 level dari pikiran itu tuh about consciousness, about kesadaran, tentang kesadaran, yaitu consciousness, subconsciousness, dan unconsciousness. Consciousness itu kesadaran penuh, subconsciousness itu setengah sadar, dan unconsciousness itu tidak sadar. So, yang kedua, perbedaan kedua itu blood vessel and nerve cell are present in brain. Nah, sedangkan di the mind ini, mind doesn't have blood vessel or nerve cell. Jadi yang brain ini karena emang nyata, dia tuh punya blood vessel and nerve cell, sedangkan mind ini karena nggak ada ininya, maka strukturnya pun, kalau kalian tanya struktur pikiran itu apa aja sih? Pasti susah kan jawabnya, struktur pikiran kamu apa? Kalau ditanya gitu kan bingung juga. So, yang ketiga, itu perbedaannya ada brain perform defined function such as coordinating movement, feeling, and thoughts. Is the center of nervous system. Jadi ini tuh lebih fungsinya lebih ya sama sih, pada dasarnya fungsinya sama. Kalau kalian lihat di mind juga itu mind ya, salah. Mind initiated comprehension and perception such as relative of thought process of an individual. Kalau kalian lihat di sana ada thought sama kata kuncinya. Karena emang secara konsep itu sama, cuma secara kenyataannya tampaknya itu beda gitu. Brain itu tampak dan mind itu nggak tampak gitu. Dan perbedaan orang yang sudah meninggal dan orang yang masih hidup itu di the mind kan. Kalau orang yang masih hidup itu punya otak, orang sudah mati juga kan bisa jadi punya otak itu yang baru dikubur. Nah, sedangkan orang yang masih hidup itu punya mind, sedangkan orang yang mati itu nggak punya kan, ya kan? Lalu yang keempat, perbedaan yang keempat itu brain has defined shape, largest in the school and may suffer from disease. Sedangkan mind, such as attribute are not applicable for mind. Jadi di brain itu punya bentuk gitu. Lalu dia juga kemungkinan bisa terkena penyakit. Sedangkan pikiran itu tuh nggak punya bentuk. Bentuk pikiran kalian tuh kayak gimana? Nggak bisa dideskripsiin. Lalu dan mind itu nggak dapat penyakit ya. Karena mind sama mental itu beda. Kalau mental ada, kalau mind itu beda lagi. Oke. Next is thank you. Tapi sebelum kita selesai, aku mau ngasih sebuah tes pikiran lagi. Aku sih maunya dari kalian ya, nggak Mister Rama terus nih. Dari kalian supaya apa ya? Supaya kalian ngerti gitu loh tentang mind ini. Sok, ada yang mau? Ayo yang lain. Boleh, mau Mister nggak? Kalau nggak Ajis. ada Mister Rama,
Rama lagi lah. Dinda. Kagok. Ya Allah. Oh, Oka. Mr. Rama. Ya lah. Oke. Mungkin Mr. Rama udah pernah ya. Kalau diingat-ingat, aku juga pernah ngasih ke Mr. Rama soal tes pikiran ini. Jadi aku bakal ngasih 4 pertanyaan. Ini anak SD juga bisa jawab pertanyaan ini. Ini aku sebut itu familiar thinking. Jadi ini kecenderungan pikiran kita untuk memikirkan hal yang familiar dengan kita gitu loh. Oke? Kalau aku nggak bisa lebih bodoh dari anak SD dong. Well, ini ditentukan oleh keluasan wawasan dan kecepatan otak gitu loh ya. Jadi anak SD juga kemungkinan bisa ngejawab ini, tapi ada juga kemungkinan nggak bisa jawab ya. Oke? Siap? Aku Iya. bakal ngasih Iya. pertanyaannya dengan cukup cepat ya. Iya. Oke. Tisu ini warnanya apa? Putih. Kertas ini warnanya apa? Putih. Kain ini warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Air. Aduh. Udah tahu sih Rama. Oke, ada tenang. Yang itu tadi gagal ya. Tenang, masih ada yang lain. Aduh. Oke, santai. Yang 3 pertanyaannya kayak bakal sama sih. Mungkin yang terakhirnya beda ya. Iya. Lalu, oke. Ya, tisu ini warnanya apa? Putih. Kertas ini warnanya apa? Putih. Kain ini warnanya apa? Putih. Kelelawar tidurnya kapan? Siang. Ya, pikir dulu itu, Pak. Pikir dulu kamu. Aduh. Harusnya untuk orang yang masih awam ya. Mungkin Mr. Rama udah pernah aku tes ya ini, jadi dia tahu dia. Jadi untuk orang yang masih awam mungkin kalau saat ditanya sapi minumnya apa itu cenderung bakal ngejawabnya susu gitu loh. Sedangkan saat ditanya kelelawar tidurnya kapan, itu jawabnya malam. Itu karena kita tuh manusia tidurnya kan malam dan sapi itu cenderung ke susu gitu loh. Ya kan, makan susu. Padahal sapi itu minumnya air biasa. Kalau diminum sama sapi susunya kan habis, kita nggak kebagian. Nah, oke. Sebenarnya masih ada sih pertanyaannya, tapi takut lama ya. Oke, thank you very much for your listening. That's it for me. I will give back to the moderator, Mr. Ramadan. Thank you so much for Faisal Nur Kolbi. Thank you for all to coming this VCT. Ada yang mau bertanya? Faisal? Dinda, Om Muhammad Aziz dulu, silakan. Silakan unmute. Sorry, aku mau bertanya. Pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Indonesia lah ya. Indonesia ya. Oke. Aku mau bertanya, apakah nutrisi itu mempengaruhi kinerja otak? Maksudnya gini, kalau bagi anak yang misalkan kekurangan nutrisi di luar sana ataupun gimana, apakah itu mempengaruhi kinerja otaknya? Maksudnya karena si orang tuanya memberi nutrisi seperti ini, segini. Nah, kinerja anaknya tuh ada yang dibilang ada yang lemot lah, terus ada yang bilang bodoh, lagi idiot. Apakah itu mempengaruhi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya buat Mr. Aziz. Oke, aku akan jawab ya. Jadi seperti yang aku jelasin, otak itu butuh nutrisi gitu. Karena otak itu berkembangnya karena nutrisi gitu pada dasarnya. Aku masih ingat ilmuwan itu pernah ada yang ngasih conclusion kalau di umur 4 tahun, 4-5 itu saat masuk TK ya biasanya, itu tuh dibiasain untuk ngasih minyak ikan. Karena supaya otaknya tuh bisa berkembang lebih cepat gitu loh. Walaupun ini aku nggak bilang orangnya anak yang nggak dikasih
minyak ikan nggak pinter ya. Semua orang juga bisa pinter kok sebenarnya. Gimana kemauannya. Bisa aja anak yang dikasih minyak ikan sama nutrisi yang lengkap tapi nggak mau belajar kan sama aja gitu loh. Bodoh-bodoh juga gitu. Maaf. Ya, kayak gitu. Jadi sangat penting sekali ya untuk memberi anak nutrisi. Apalagi yang umuran sedang berkembang seperti itu ya. Itu wajib banget lah. Selanjutnya. Silakan Dina Revalina. Unmute your microphone. Atau mau mungkin kalau dibacain nggak yang di chat? baca aja. Yang di chat, how to brain work. Oke. Sebenarnya ini sama aku udah dijelasin secara kias ya. Walaupun nggak aku bikin subkonten ya, how the brain works. Jadi brain itu kan punya otak kita tuh punya struktur yang kompleks ya. Mulai dari jadi setiap neuron di otak kita itu punya spesifikasi yang berbeda-beda gimana tempatnya gitu loh. Dan misalkan ada organ di otak yang namanya itu yang tadi itu medula oblongata kalau nggak salah ya. Medula oblongata itu kalau nggak salah tuh mempengaruhi excitement atau keinginan kalian gitu loh. Atau bisa juga itu tuh mempengaruhi nafsu ya. Medula oblongata itu yang mempengaruhi nafsu. Kalau kalian ya nafsu apa ya, nafsu makan, nafsu apa itu juga diaturnya oleh medula oblongata. Tuh. Jadi bagi kalian yang suka makan, nafsu makannya tinggi, mungkin bisa dipertanyakan ya medula oblongatanya. Sehat berarti. Oke, kayaknya segitu ya. Karena organ otak itu bekerja satu sama lain sih. Gak bisa aku sebutin otak bekerja kayak gimana gitu. Harus per organ biasanya kayak gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ada lagi? Another question. Thank you to Ajis and Dina Revalina first. Another question. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, sampai di sini aja. Thank you for your joining us. I will give back to Muhammad Aziz as a moderator. So I'm sorry to. Oh ya, absen Faisal. Presensi. I'm sorry to if we have kekurangan, masalah yang terjadi. Maaf bila tidak sempurna. Untuk absen Faisal Nur Kolbi. Oke, wait a minute. Ya. I will give you the presentation. Right, wait. Okay, let's see. Wait a minute. Let's copy paste. Mana?
Oke, next. Silakan isi dulu presensinya. Oke, jika sudah isi presensinya, thank you for joining us. I will give back to Mr. Ajis. Mr. Ajis. Ya, thank you, Mr. Rama. Okay. This was the group of fun discussion. Let's say alhamdulillah. Alhamdulillah. I as a host apologies for my mistake. Let us give us all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada saran dari Ibu atau Bapak mungkin guru instruktur di sini. Pak Bagus. Atau Bu Tresa, silahkan. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama aja sih. Yang penting tadi penyampaiannya sudah sangat baik. Tinggal satu meeting lagi berarti ya? Iya, nanti jam 2. Ya, alhamdulillah kalau selesai hari ini secepatnya diseminasi biar cepat-cepat beres. Udah selamat ya. Tetap semangat. Yuk, assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan untuk live terlebih dahulu. Pak Reza, mau ada yang disampaikan? Ajis, jika ada silakan live saja. Faisal. Thank you for joining us. See you next time. And bye.